Selamat pagi teman-teman dan Miss Denny. Hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tugas IPS, yaitu perubahan sosial budaya di bidang sosial budaya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tanito dan anggota saya ada River, Keisha, dan Salomita. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari perubahan sosial budaya itu. Pengertian dari perubahan sosial budaya adalah dinamika yang terjadi akibat benturan antar unsur budaya yang berbeda. Jadi maksudnya di sini adalah setiap masyarakat sudah tidak menggunakan budaya di negeri sendiri, karena dari masa ke masa budaya sudah mulai berkembang, dan setiap masyarakat juga sudah menggunakan budaya asing. Perubahan budaya juga meliputi aspek-aspek seperti berikut: peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya seperti kompor. Kompor pada zaman dahulu hanya menggunakan kayu bakar, tetapi dari masa ke masa kompor sudah muncul seperti kompor gas dan kompor listrik. Yang kedua adalah mata pencaharian. Mata pencaharian ini zaman dulu hanya petani saja, tetapi dari masa ke masa, mata pencaharian ini terus berkembang. Suatu contoh seperti Gojek, Grab, Driver, atau dan lainnya. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Bahasa ini contohnya pada zaman dahulu, bahasa yang kita kenal hanyalah bahasa Indonesia. Tetapi dari masa ke masa, bahasa ini terus berkembang. Dan bahasa yang kita kenal tidak hanya bahasa Indonesia. Bahasa yang kita kenal sekarang sudah ada bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa lainnya. Yang kelima adalah kesenian. Kesenian ini zaman dahulu hanya di media batu saja. Tetapi dari masa ke masa, kesenian ini terus berkembang sampai sekarang. Hingga sampai sekarang sudah ada kertas gambar, sehingga kita bisa menghapusnya dan mengulanginya dari awal. Yang keenam adalah sistem pengetahuan, dan yang ketujuh, religi. Adapun karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu salah satunya adalah tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Jadi maksudnya di sini adalah di setiap masyarakat perubahannya tidak akan pernah berhenti karena di setiap masyarakat sudah menggunakan budaya asing, sehingga mereka sudah tidak menggunakan budaya di negeri sendiri. Dan perubahan itu sendiri biasanya secara cepat maupun secara lambat. Kemudian ada perkembangan sosial budaya. Contoh pertama adalah transportasi darat. Ini saya ambil dari masa ke masa. Jadi zaman dulu orang-orang berpergian menggunakan unta. Kenapa unta? Karena unta memiliki tempat cadangan mineral di punggungnya. Kemudian di gambar kedua ini adalah zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman perang dunia. Jadi kalau kita nonton film sering melihat kereta-kereta roda seperti ini karena ini dulu sering digunakan sebagai alat transportasi atau alat berpergian. Kemudian dari zaman 60-an sampai 70-an muncullah sepeda seperti ini sebagai alat transportasi, dan dari zaman 80-an sampai sekarang kita memiliki mobil sebagai transportasi darat. Kemudian contoh yang lain adalah gaya rambut. Ini gambar pertama adalah gaya rambut kerajaan kuno seperti Yunani ataupun Mesir. Di zaman kedua yaitu zaman Marilyn Monroe. Jadi kenapa Marilyn Monroe? Karena di zamannya Marilyn Monroe artis ini sangat terkenal. Marilyn Monroe ini sering di copy paste gaya berjalannya, gaya stylenya, gaya rambutnya, gaya make upnya, baju-bajunya, dan yang lain. Sampai sekarang masih ada orang yang punya gaya rambut seperti ini. Kemudian di awal-awal tahun 2000-an atau tahun 1990 akhir, hairstyle seperti ini cukup viral karena panjang kemudian menutupi mata. Nah, di zaman sekarang kita lebih familiar ke orang-orang kayak memiliki poni yang tipis depannya, di tengah-tengahnya tipis tapi tebal, di samping-sampingnya kemudian berambut panjang. Selanjutnya ada bentuk dalam globalisasi dan upaya globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi yang pertama ada bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang transportasi, bidang politik. Kemudian upaya-upaya untuk menghadapi globalisasi secara umum menurut Sello Soemarjan adalah mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai keahlian, cita-cita hidup, dan lain-lain. Kemudian upaya menghadapi globalisasi sesuai bidangnya adalah upaya menghadapi globalisasi budaya, upaya menghadapi globalisasi komunikasi, upaya menghadapi globalisasi ekonomi,
upaya menghadapi globalisasi transportasi, upaya menghadapi globalisasi politik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian terdapat macam-macam perubahan sosial budaya, yaitu berdasarkan pengaruhnya terdapat perubahan yang besar dan perubahan yang kecil. Perubahan yang besar contohnya yaitu perubahan aturan Indonesia pada zaman dahulu dan sekarang. Kalau zaman dahulu, aturan Indonesia mempunyai aturan yang ketat dan wajib diikuti. Dan sekarang, aturan di Indonesia banyak yang baru dan juga banyak masyarakat yang tidak pernah mengikutinya ataupun mentaatinya. Lalu contoh lainnya yaitu pada perubahan proses pendidikan. Yang dulu hanya mengajar di papan tulis, sekarang bisa mengajar menggunakan HP atau laptop. Kemudian perubahan yang kecil. Contohnya perubahan bentuk pakaian. Pada zaman dulu setiap orang memakai pakaian atau kebaya yang sederhana dan rapi. Dan sekarang pakaian atau kebaya dibuat beragam-ragam dan bermotif-motif, mulai dari warna maupun bentuknya. Seperti gambar di samping. Lalu kemudian dibedakan berdasarkan waktu, yaitu perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Perubahan yang lambat contohnya perubahan dalam mata pencaharian dari zaman purba yang awalnya memburu, sekarang meramu sampai zaman modern saat ini, seperti pertanian. Lalu perubahan yang cepat, yaitu revolusi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan perencanaan, terdapat perubahan yang dikehendaki, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki yaitu perubahan yang dilakukan atas perencanaan dari pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya dikeluarkannya peraturan perundang-undangan, pelaksanaan program keluarga berencana, dan lain-lain. Kemudian perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang diinginkan masyarakat atau yang dikehendaki oleh pihak tertentu. Contohnya adalah pembangunan jalan dan tol. Kemudian perubahan yang tidak kehendaki, yaitu perubahan sosial yang di luar jangkauan masyarakat. Contohnya kerusakan fasilitas yang terjadi pada saat pergantian rezim pemerintahan maupun demo. Lalu terdapat faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Dari dalam masyarakat, yaitu perubahan jumlah penduduk. Adanya kelahiran dan kematian sehingga menyebabkan perubahan jumlah dalam penduduk. Penemuan-penemuan baru. Karena kebutuhan manusia akan semakin kompleks sehingga menyebabkan lahirnya penemuan-penemuan baru yang dapat mendukung kehidupan manusia. Kemudian pertentangan yang terjadi dari pihak tertentu sehingga menyebabkan perubahan sosial budaya. Lalu pemberontakan atau revolusi terjadi karena adanya ketidakpuasan yang dirasakan sebagai masyarakat sehingga menimbulkan pemberontakan atau revolusi. Lalu dari luar, yaitu terdapat lingkungan alam, yaitu perubahan lingkungan alam dari lingkungan alam yang bersih dan rapi menjadi lingkungan alam yang tidak terawat dan rusak, sehingga merugikan masyarakat dan juga dapat membuat perubahan-perubahan sosial budaya. Kemudian peperangan, yaitu peperangan yang terjadi antar negara menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk budaya, ekonomi, teknologi, bahasa, dan lain-lain. Lalu pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya adalah menuntun masyarakat berpikir modern, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional, menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, menuntun masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia, menumbuhkan sifat solidaritas yang tinggi di berbagai negara, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya adalah munculnya sikap individualisme, konsumtif dan material, lunturnya nilai-nilai keagamaan, mulai padar
pudar nilai-nilai budaya lokal, rasa kekeluargaan dan gotong royong menipis, rusaknya moral masyarakat, dan rasa nasionalisme masyarakat akan semakin pudar dari hari ke hari. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Contohnya, transportasi darat. Awalnya orang hanya menggunakan hewan, contohnya sebagai unta sebagai kendaraan, dan tiba-tiba mulai berevolusi kendaraan menjadi mobil kuno, setelah itu menjadi sepeda dan menjadi mobil modern. Begitu juga dengan gaya rambut. Dulu yang gaya rambutnya mungkin hanya beberapa, sekarang memiliki banyak jenis gaya rambut.